بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فيا معشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Shawarifu 'Anil Haq, karya dari Fadilati Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullahu taala. Dan materi pembahasan kita masih seputar pasal yang ke-23, yaitu kathratu ahlil batil, banyaknya orang-orang yang mengamalkan kebatilan. Sehingga dengan fenomena yang seperti ini menyebabkan akhirnya seseorang yang mungkin baru mengenal kebenaran, baru mempelajari kebenaran, secara berlahan muncul keraguan-raguan di dalam dirinya. Tatkala dia merasakan keterasingan, tatkala dia merasakan dikucilkannya dia di masyarakatnya, tatkala dia merasakan amalannya tersebut menyelisihi amalan kebanyakan masyarakat yang berada di sekitarnya, maka mulailah muncul adanya keraguan-raguan dan pertanyaan terhadap amalan, keyakinan yang dia selama ini mengamalkannya dan meyakininya. Sehingga menyebabkan akhirnya seorang berpaling dari kebenaran setelah sebelumnya dia berada di perkara kebenaran tersebut. Dan alhamdulillah telah kita sebutkan beberapa perkataan dan penjelasan yang diuraikan oleh mu'allif rahimahullah hafizahullah terkait beberapa pembahasan dalam pasal tersebut. Sekarang kita masuki perkataan beliau yang selanjutnya pada halaman yang ke-106. Walladzi la syakka wa la miryata fihi wa huwal waqi'. Dan yang tidak diragukan lagi padanya, dan inilah yang terjadi, anna dhuhura fi zamanina li ahli sunnah wa la adallu ala dhalika min muhawalati intisabi ahli al-bid'ah ilaihim wa taqarrub minhum hilatan wa taqiyatan ma'a syana'ati ahli sunnah ala bid'ahihim wa ahwaihim. Yang terjadi pada zaman kita saat ini, fenomena yang menimpa ahli sunnah adalah di mana mulailah ahli bid'ah berupaya untuk menisbahkan diri mereka kepada ahli sunnah. Karena yang nampak, kita lihat pada zaman kita saat ini, Allah Azza wa Jalla menampakkan kebenaran, menampakkan ahli haq, sehingga mulai banyak orang-orang yang mulai faham Al-Quran dan Sunnah, mulai banyak dan mengerti orang-orang yang memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menyebabkan ahli bid'ah berupaya untuk menisbatkan diri mereka kepada ahli sunnah. Maka mulailah bermunculan nama-nama ahli bid'ah dinamai dengan ahli sunnah, ya kan? Mereka ahli sunnah juga, tapi ternyata tatkala melihat dari sisi pemahamannya sangat jauh dengan pemahaman as-sunnah. Wa taqarrubu minhum, bahkan ahli bid'ah berupaya untuk dekat dengan mereka. Tapi dekatnya mereka kepada ahli sunnah, dekatnya mereka kepada ahli haq adalah sebagai hilatan wa taqiyah, sebagai tipu daya dan sebagai taqiyah, pura-puranya mereka
ma'a syana'ati ahli sunnati ala bid'ahim wa ahwaihim. Dalam keadaan ahli sunnah masih bersikap keras membantah kebid'ahan mereka dan hawa-hawa nafsu mereka. Namun mereka tidak juga mengindahkan dan meninggalkan apa yang dikritiki oleh para ulama sunnah tersebut. Nah, dan ini yang terjadi pada zaman kita saat ini. Sehingga mulailah penamaan ahli sunnah tidak lagi dinamai sebagai ahli sunnah. Karena pada zaman terdahulu ketika seseorang benar-benar menjalankan prinsip agamanya sesuai dengan pemahaman sahabat Rasul, maka mereka lah ahli sunnah. Namun tatkala banyak orang-orang yang berupaya untuk menisbatkan kelompok mereka dengan kelompok ahli sunnah juga, maka mereka para ulama menamailah dengan nama as-salafi, dengan nama salafi. Seperti yang disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan beliau menyebutkan la aiba liman azhara madhhab salafi wa intasaba ilaihi. Atau kama qala rahimahullah. Bukan merupakan perkara yang tercela bila mana seseorang itu menampakkan kalimat salafi dan menisbatkan dirinya ke nama tersebut. Dia mengatakan bahwasanya dia adalah salafi. Dia mulai menampakkan penamaan istilah salafi. Istilah salafi. Karena salafi tidaklah mengajarkan sesuatu melainkan kebenaran. Dan itulah pada hakikatnya ahli sunnah yang disebutkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Dan istilah salafi ini digunakan oleh mereka para ulama bukan kemudian semata-mata mereka menggunakan istilah ini dengan ra'yunya. Tapi mereka ambil istilah salafi ini dengan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, di antara dari nasihat-nasihat Rasul kepada Fatimah putrinya tersebut, wa ni'ma salafuki anti wa ni'ma salafuki ana, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dan sebaik-baik salaf untukmu wahai Fatimah adalah saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salaf di sini maksudnya adalah pengganti yang kemudian nantinya ditiru, yang kemudian nantinya dicontoh. Nah, ini generasi yang sebelumnya, yang dengannya seorang menirunya, mencontohnya dan menjadikan sebagai panutannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istilah ahli sunnah ini mulai bermunculan tatkala terlihat ahli bid'ah berupaya untuk melabeli kelompok-kelompok mereka dengan istilah ahli sunnah. Sehingga mulailah umat dibuat ragu siapakah kelompok yang selamat yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salam di dalam hadisnya, bahwasanya mereka adalah ahli sunnah, bahwasanya mereka adalah al-jamaah. Maka mulailah mereka para imam membuat istilah as-salafi, seperti pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang secara kesimpulan nama dari penamaan-penamaan tersebut sama sekali tidak merubah hakikatnya. Kapan seseorang tatkala dia berideologi mencontoh ideologinya, pemahamannya Rasul dan para sahabatnya, maka dia adalah salafi, dia adalah ahli sunnah, dia adalah at-taifah al-mansurah. Tatkala seseorang berakidah, berkeyakinan, berprinsip seperti prinsipnya generasi salafun salih yang mulia yang dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang generasi-generasi tersebut mencontoh pula akhlaknya para sahabat Rasul, muamalahnya para sahabat Rasul, yang para sahabat mencontoh akhlak
dan muamalahnya, keyakinannya Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia adalah as-salafi, dia adalah ahli sunnah, dia adalah at-taifah al-mansurah. Nah, walaupun pada zaman kita saat ini ahli batil juga menggunakan istilah salafi, ya kan? Ada ahli batil menggunakan istilah salafi. Bahkan sebagian pihak mulai berupaya untuk kemudian membuat istilah salafi asli dan salafi imitasi. Ya. Salafi asli dan salafi imitasi. Bahkan sebagian menggunakan istilah salafi menggunakan Y beda dengan I. Nah, kalau salafi dengan I dengan Y itu beda katanya. Allahul musta'an. Al-muhim al-asma' la tughayyir al-haqa'iq. Nama-nama yang banyak tersebut tidak merubah hakikat dari apa yang dianut difaham oleh seseorang. Kapan seorang menamai dirinya atau kelompoknya dengan istilah ahli sunnah atau dengan istilah as-salafi dalam keadaan ternyata dari sisi ideologinya dia berakidah tidak mencontoh akidahnya Rasul dan para sahabatnya. Dari sisi bermanhaj, berprinsip juga demikian, tidak mencontoh prinsipnya Rasul dan para sahabatnya dengan pemahaman mereka para salaful ummah, para imam-imam salaf. Maka dia bukan sebagai ahli sunnah. Dia bukan sebagai salafi walaupun lisannya mengklaim bahwasanya dia adalah sebagai ahli sunnah, dia adalah sebagai salafi. Pepatah Arab menyatakan, dan ini sering disebutkan oleh mereka para ulama, kullun yadda'i waslan bi Laila wal Laila la tuqirru lahum bidzaka. Masing-masing pihak, masing-masing orang mengklaim mereka punya hubungan dengan Laila, dalam keadaan ternyata Laila tidak. Sama seperti dengan keadaan mereka ahli bid'ah, mengklaim, menuduh dan bahkan mengaku bahwasanya mereka adalah ahli sunnah, mereka adalah as-salafi, dalam keadaan ternyata ahli sunnah berlepas diri dari mereka. Ini banyak, ini juga banyak. Qala Syekh Yahya Al-Imrani rahimahullah, Abul Husain ibn Abil Khair rahimahullah, beliau termasuk dari salah seorang imam bermadhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan falyanzuril ana fi dhahir min madhhabi furuqil ummah. Kamu lihat sekarang ini yang nampak dari madhab-madhab yang berada di umat ini, yang mereka berkelompok-kelompok. Wala syaka 'inda man ansafa fi an-nadhri anna adh-dhahira minha fil aqtar wal amsar huwa madhhabu ahli ashabil hadits wa ahli sunnah. Tidak diragukan lagi seorang yang mau bersifat adil tatkala dia melihat pada perkara yang zahir, yang nampak di seluruh penjuru belahan dunia ini, bahwasanya yang nampak, yang jelas terlihat dianut oleh semua masyarakat di seluruh penjuru dunia adalah mazhabnya ahlul hadis, mazhabnya ahlus sunnah. Kebanyakannya demikian. Duna mazhabil qadariyah, bukan mazhabnya qadariyah yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Wa ghairihi min ahli al-ahwa, dan yang selainnya dari kalangan ahli al-ahwa. Fayu'lamu annahu dinul haq alladzi wa'ada Allah bizuhurihi. Maka dengan ini diketahui bahwasanya ahli sunnah adalah agama yang benar, yang Allah Azza wa Jalla janjikan akan menampakkan agama tersebut. Karena yang namanya kebenaran Allah janjikan akan menampakkannya. Walau ba'da hin, walaupun Allah tampakkan nanti pada waktu yang setelahnya. Terkadang tatkala muncul satu fitnah, seseorang dibuat kabur dan samar untuk kemudian memisah dan membedakan antara al-haq dengan al-batil. Terkadang kabur, pudar penglihatannya.
Yang semula dia mengklaim bahwa yang di sana adalah benar, namun ternyata karena fakta yang diputar-balikan sedemikian rupa, akhirnya kabur pandangannya dan bahkan mengklaim menuduh bahwasanya dia adalah ahli batil. Pada sebagian kasus demikian. Tiada lain dan tiada bukan hikmahnya adalah untuk memilah, membedakan mana di antara mereka yang benar-benar jujur untuk bermadhab seperti madhabnya ahli sunnah. Siapa di antara mereka yang benar-benar jujur bermanhaj sebagaimana manhajnya mereka para salaful ummah, sehingga tersaringlah siapa yang tersaring dan terjatuhlah siapa yang terjatuh di antara mereka dari fitnah-fitnah kebatilan tersebut. Baru setelahnya Allah Azza wa Jalla menampakkan kebenaran. Dan ini dari beberapa fitnah-fitnah yang muncul demikian kita lihat. Awal kali munculnya satu fitnah yang mengetahui itu adalah sebagai fitnah adalah mereka para ulama. Adapun kita sebagai awamun nas ini terkadang tidak sadar itu sebagai fitnah, sudah disampaikan dan diberikan peringatan oleh mereka para ulama. Seperti yang disebutkan oleh sebagian di antara salaf, al-fitnatu idza aqbalat 'arafaha kullu 'alim wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil. Fitnah itu apabila awal kali munculnya fitnah, maka akan diketahui oleh seorang yang alim. Sehingga mereka lah para ulama yang kita menjumpai orang yang terdepan memberikan peringatan tentang bahaya fitnah-fitnah tersebut. Mulailah bermunculan para ulama yang memiliki pemahaman yang mumpuni di dalam memilah dan membedakan antara fitnah dengan yang bukannya. Memberikan peringatan tentang bahayanya kesesatan seseorang, memberikan peringatan tentang bahayanya kitab yang dikarya oleh seseorang, memberikan peringatan tentang bahayanya kelompok tersebut dalam keadaan seseorang masih belum tahu tingkatan kejelekannya. Yang dia lihat adalah sisi baik-baiknya saja, namun sudah diperingatkan jauh hari oleh mereka para ulama. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Namun wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil. Bila mana fitnah itu sudah berakhir, menginjak masa-masa hendak berakhirnya fitnah tersebut, baru diketahui oleh orang yang jahil itu sebagai fitnah. Di awalnya dia tidak tahu, tapi ketika fitnah itu sudah berakhir, maka baru dia mengetahui itu adalah sebagai fitnah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya belum membuat satu bab terkait Kitabul Fitan yang berisikan hadis-hadis tentang fitnah-fitnah. Kemudian di dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan asar dari sebagian salaf yang menyebutkan bahwasanya generasi-generasi sebelumnya mereka yatamatsalun, membuat permisalan bihadil abyad, dengan bait-bait syair ini tatkala muncul fitnah, untuk dijadikan sebagai pelajaran, yaitu syair yang berbunyi al-fitnatu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha likulli jahuli hatta idza ishta'alat wa shabba diramuha wallat ajuzan ghayra dhati halili shamta'a yunkaru launuha wa taghayyarat lishammi wa taqbili. Kata mereka para salafun saleh, tatkala muncul fitnah-fitnah yang demikian banyak sehingga menyebabkan akhirnya terjatuhlah orang-orang ke fitnah-fitnah tersebut, mereka membuat permisalan fitnah ini dengan syair tersebut.
yaitu al-fitnatu awwalu ma takunu fatiyatan. Fitnah awal kali munculnya muncul dalam rupa seorang wanita yang masih muda belia, fatiyah, seorang wanita yang muda yang terlihat cantik. Tas'a bi zinatiha likulli jahuli, yang dia akan berjalan dengan perhiasan-perhiasannya untuk memikat orang-orang yang jahil. Sehingga terpikatlah orang-orang yang jahil tatkala melihatnya. Mulailah mendekat orang-orang yang jahil tatkala melihat kebagusan fisiknya dan wajahnya. Hatta idza ishtaddat wa shabba diramuha wallat ajuzan ghairu dzati halili. Sehingga tatkala fitnah ini semakin membesar, semakin terlihat dahsyat, maka walat ajuzan ghairu dzati halili, berubahlah wanita yang semula muda belia tersebut menjadi seorang wanita yang ajuz, yang sudah tua renta, ghairu dzati halili, tanpa ada perhiasan pun yang dikenakan di tubuhnya. Taghayyarat launuha, telah berubah warna kulitnya, telah berubah pula parasnya, sehingga seseorang akhirnya membenci untuk mendekat dengan wanita tersebut, apalagi memeluknya dan menciumnya. Ini menunjukkan demikianlah fitnah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Awal kali munculnya fitnah terkadang menggugah dan menggoda minat kita untuk kemudian menuju ke arahnya, untuk kemudian mendekat ke arahnya. Namun ketika kita sudah terjebak ke dalam roda-roda fitnah, yang kemungkinan untuk kemudian kembali menghindar dari fitnah itu demikian kecil, baru setelahnya kita merasakan penyesalan yang demikian besar. Penyesalan yang demikian besar. Apakah itu fitnah-fitnah pemberontakan? Sempat muncul fitnah pemberontakan pada zaman salafun salih. Sempat muncul fitnah pemberontakan kepada seorang umara pada zaman salaf. Sehingga terbunuhlah yang terbunuh. Yang terbunuh pada tragedi peristiwa pemberontakan tersebut bukan sembarangan orang, bahkan mereka para ulama. Bahkan mereka para ulama, tragedi yang ma'ruf terjadi pada tahun setelah 60 Hijriah. Tragedi Harura, tragedi Harrah, yang menyebabkan akhirnya dihalalkannya kota Madinah selama kurang lebihnya 3 hari. Sehingga ternodailah kehormatan-kehormatan para wanita-wanita di negeri tersebut. Menyebabkan akhirnya ditinggalkanlah masjid Nabi SAW. Masyarakat takut untuk kemudian pergi keluar dari rumahnya. Tatkala muncul fitnah pemberontakan di kala itu. Fitnah yang besar. Seseorang baru mengetahui efeknya tatkala dia melihat imbasnya. Seorang baru mengetahui pahitnya dan getirnya fitnah tersebut setelah berlalunya fitnah. Kemudian dia melihat secara gamblang efek-efek negatif dari fitnah-fitnah tersebut. Yang padahal jauh hari sebelum munculnya fitnah, mereka para ulama telah memberikan peringatan tentang bahayanya. Yang pada awal kali munculnya fitnah, mereka para ulama telah memberikan tahzir, peringatan kepada umat untuk menjauhi fitnah tersebut, untuk berhati-hati dari fitnah tersebut. Nah, namun mereka tidak mengindahkan dan tidak memperhatikan nasihat-nasihat mereka para al-ulama. Demikian pula fitnah-fitnah yang lain. Nah, sehingga pada awal kali munculnya seakan-akan mereka mengaku ini adalah yang benar, ini adalah yang hak. Namun setelah berlalunya roda zaman, sehingga mulailah secara berlahan terlihat borok-boroknya orang-orang yang diikuti tersebut dan efek-efek negatif dari bahaya-bahaya pemikiran-pemikirannya. Demikian pula manhaj-manhajnya. Betapa banyak orang yang akhirnya terkena kepada dirinya, maju kena, mundur juga kena, ya kan? Maju semakin bertambah parah, mundur juga sudah terlambat. Orang sudah tahu dia adalah orang yang demikian dan demikian.
sudah menyebarkan fitnah di sana sini. Seringnya orang tatkala dia sadar itu sebagai fitnah, dia sadar itu sebagai kesalahannya, untuk mengakuinya terasa berat di lisan untuk dia mengelafazkan apa yang dia ingin untuk mengelafazkannya. Istilah rujuk demikian berat. Apalagi kalau semisal sudah menebarkan fitnah di sana sini, orang sudah melihat imbasnya dan bahayanya sikap-sikapnya untuk dia memperbaiki, demikian pula menyatakan sifat rujuknya demikian berat. Dalam keadaan hatinya tahu, hati kecilnya tahu kalau semisal dia sudah jauh masuk ke dalam fitnah. Ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara dampak dari al-fitnah. Karena itulah di dalam Kitabul Fitan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa riwayat yang sahih dari Nabi alaihi salam yang berisikan motivasi agar hendaklah setiap muslim berlindung kepada Allah tabaraka ta'ala dari fitnah. Bukan hanya fitnah yang zahir, yang nampak dan secara kasat mata terlihat, itu adalah sebagai fitnah. Bahkan fitnah yang batin, yang tersembunyi, yang mungkin hanya diketahui oleh orang-orang yang alim saja. Wajib pula bagi seorang muslim untuk dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari bahaya fitnah tersebut. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim mewajibkan umatnya tatkala melakukan salat pada setiap tasyahud terakhirnya untuk dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari 4 perkara. Karena keempat perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Berbahaya dari sisi akibatnya, berbahaya pula dari sisi menentukan nasib seorang hamba nantinya pada yaumul qiyamah. Sehingga Rasul wajibkan umatnya untuk tak lupa menglafazkan doa tersebut. Di antara dari doa yang dipanjatkan di dalam riwayat tersebut adalah berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah al-hayah wal mamat. Berlindung dari fitnah-fitnah yang baik fitnah itu akan dijumpai oleh seorang di masa hidupnya atau ketika dia menjumpai fitnah-fitnah tersebut setelah meninggalnya. Ya berlindung kepada Allah agar mendapatkan keselamatan dari fitnah-fitnah tersebut. Nah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Muslim rahimahullah, inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'ain min asabi'ir rahmani 'azza wa jalla yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati anak Adam ini seluruhnya berada di antara 2 jemarinya Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang Allah bolak-balikan hati tersebut sekehendak Allah tabaraka wa taala. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta agar supaya diberikan kekokohan untuk terus berpegang pada prinsip-prinsip agamanya. Baik berbentuk akidah, ataukah berbentuk muamalah, ataukah manhaj atau ibadah. Seorang wajib untuk berpegang dengan prinsip yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman para imam yang mulia dari generasi tabi'in, atba'ut tabi'in dan generasi setelah mereka. Fa'in qila, apabila ada yang mengatakan fa'ayyu syai'in istadlaltum ala zuhurihi, dengan alasan apa kamu berdalil bahwasanya mazhab ahli sunnah mulai nampak dibandingkan mazhab-mazhab selainnya? Qulna, kita katakan zuhuruhu bi umur, nampaknya ahli sunnah al-haq dengan beberapa perkara.
In nazarta ila al-kathrati bil adadi wajadta ahla ad-dahma'i fil afaqi min biladil Islam. Jama'a Allahu hammahum 'ala ittiba'i a'immatil masyhurina bil ilmi. Apabila kamu melihat jumlah secara mayoritas di perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin di seluruh belahan-belahan negara-negara Islam yang ada di alam dunia ini, engkau akan melihat Allah Azza wa Jalla telah mengumpulkan keinginan mereka yang sama antara satu dengan yang lainnya, yaitu untuk mengikuti para imam-imam yang masyhur dari sisi keilmuannya dan dari sisi amalannya. Mereka ingin untuk kemudian bermadhab seperti madhabnya Maliki, karena mereka tahu Imam Malik bin Anas rahimahullah adalah seorang imam ahli sunnah yang terkenal keilmuannya di dalam mempelajari hadis Rasul dan memahami agama ini berdasarkan pemahaman mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ingin untuk bermadhab dengan madhabnya Syafi'i, Al-Imam Syafi'i. Yang lainnya ingin bermadhab seperti madhabnya Hanafi. Yang lain ingin bermadhab seperti madhabnya Hambali. Sebagai dalil bahwasanya keinginan mereka untuk mengikuti imam-imam yang masyhur dengan ilmu adalah sebagai tolak ukur keinginan mereka untuk kemudian mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena mereka faham imam-imam tersebut beramal dengan prinsip-prinsip yang demikian. Afnau a'marahum bi jam'i aqwali sahabati wa tabi'in. Yang para imam-imam masyhur tersebut telah menghabiskan umur-umur mereka untuk mengumpulkan perkataan-perkataan para sahabat Rasul dan para tabi'in yang mulia. Ini para imam-imam Islam demikian. Walaupun kita katakan dengan sedikitnya sarana transportasi pada zaman tersebut menyebabkan akhirnya berselisih antara imam-imam madhab tentang permasalahan satu amalan atau satu ibadah. Madhab Hambali memahami praktek ibadah demikian, harus demikian caranya. Madhab Syafi'i memahami ibadah itu dilakukan dengan demikian prakteknya. Maliki lain lagi. Hanafi juga demikian. Namun bila mana kita melihat perkataan-perkataan mereka para imam tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka melakukan yang demikian disebabkan karena keinginan mereka untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ternukilkan beberapa riwayat mereka mengatakan idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau semisal di sana ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Maka itu adalah madhab saya. Sebagian mereka mengatakan seperti diriwayatkan perkataan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, "Ma minna illa radun wa mardudun alaihi." Tidaklah salah seorang di antara kami ini. Kami di sini maksudnya adalah imam seperti halnya beliau rahimahullah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Melainkan bisa diambil ucapannya, bisa pula ditolak ucapannya, illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, sambil mengisyaratkan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad ibn Hanbal rahimahullah juga pernah memberikan nasihat kepada sebagian orang yang belum melihat, ketika melihat adanya perselisihan pendapat di antara mereka para imam, ketika nampak dalil yang jelas untuk kemudian membedakan sebagai tolak ukur hakim dari perselisihan-perselisihan mereka, namun ternyata belum melihat masih ada yang lebih cenderung untuk kemudian mengamalkan mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dahulu punya mazhab yang dikenal dengan mazhab Tsauri, dan beliau adalah seorang imam yang mumpuni di dalam
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga digelari dengan gelar Amirul Mukminin fil hadis. Namun Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullah mencela sebagian pihak yang ketika nampak sunnah kemudian lebih cenderung untuk kemudian memilih mazhabnya beliau rahimahullah. Hingga beliau mengatakan menyampaikan kepada mereka firman Allah Azza wa Jalla, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul akan terkena kepada dirinya fitnah atau terkena kepada dirinya azab yang demikian pedih. Ini menunjukkan masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah, yang dimaukan oleh mereka para imam salaf adalah agar supaya seorang muslim tunduk kepada dalil bukan kepada perkataannya. Yang diinginkan oleh mereka para imam salaf adalah agar supaya seorang muslim tersebut tidak kemudian menerima ucapannya kalaulah semisal ucapan dirinya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan minimnya sarana transportasi, demikian pula teknologi komunikasi di waktu tersebut, sehingga merupakan perkara yang wajar tidak tersampaikannya secara sempurna hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang di sebagian daerah tidak terdengar di tengah mereka riwayat hadis yang didengarkan oleh daerah yang lainnya. Karena pada zaman tersebut berpisahlah dan berbeda-beda lokasi tempat tinggalnya mereka para imam-imam hadis. Dan terkadang hadis yang dimiliki oleh seorang imam pada sebagiannya tidak dimiliki oleh imam yang lainnya, dan demikian seterusnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Sehingga disebutkan oleh beliau di sini rahimahullah bahwasanya tatkala kita melihat kebanyakan kaum muslimin pada zaman kita saat ini, mereka lebih memilih untuk mengikuti mazhab dari imam-imam yang masyhur dengan ilmu, yang telah menghabiskan umur mereka untuk mengumpulkan perkataan sahabat Rasul dan para tabi'in. Wa 'alimu adillatahum minal kitab was sunnah wal qiyas. Mereka menjalankan pendalilan-pendalilan mereka dari Al-Qur'an, As-Sunnah, demikian pula qiyas yang sahih. Wajtahadu fi makhtalafu fihi. Mereka berijtihad dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Dan ijtihadnya seorang yang mujtahid akan ternilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Bila ada dua hakim yang berijtihad, ketika seseorang sudah masuk pada tingkatan mujtahid, maka boleh baginya untuk berijtihad. Mereka para ulama usul memberikan persyaratan-persyaratan yang demikian ketat untuk kemudian membolehkan bagi seorang melabelkan istilah mujtahid kepada seorang yang lainnya. Di antaranya dia harus faham Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebenar-benar pemahamannya. Dia harus faham nas-nas yang bisa memansuh dan yang dimansuh. Dia harus mengerti dalil-dalil yang mutlak, demikian pula muqayyad. Artinya dia adalah seorang yang benar-benar mumpuni pengetahuannya dalam bidang tafsir Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Demikian pula ilmu usul fiqih yang dijadikan pedoman oleh mereka para fuqaha di dalam membangun madhab-madhab mereka. Sehingga baru boleh baginya untuk berijtihad. Sehingga tatkala seorang mujtahid tersebut salah di dalam berijtihadnya, Rasul mengatakan dia mendapatkan satu pahala. Bila dia benar ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini para ulama salaf demikian, mereka berijtihad. Sehingga akhirnya terjadilah perselisihan di dalam menentukan tata cara ibadah. Dan perselisihan inilah yang dinamai oleh mereka para ulama dengan ikhtilafut tanawwu'. Dengan ikhtilaf at-tanawwu' di dalam menentukan jenis, demikian pula cara mempraktekkan salah satu pemahaman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ikhtilafu tanawu adalah ikhtilaf berkisar tentang pemahaman mereka di dalam hadis. Sebagian menyebutkan ikhtilaful afham, berselisih dari sisi memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ada referensinya. Ada dijadikan sebagai skala barometer mereka berselisih. Adapun ikhtilaf yang tercela adalah ikhtilafut tadad, ikhtilaf yang terjadi karena menyelisihi dalil. Ketika ada dalil yang sahih dia berselisih, ketika ada dalil yang benar dia berselisih. Maka ini perselisihan yang tercela, yang sebagai bentuk perselisihan yang terjadi antara ahli haq dengan ahli batil. Ahli haq adalah yang mengikuti dalil, ahli batil adalah orang yang bertindak tanpa ada dalil. Fama ada ijtihadu kulli wahidin ilaihi ikhtarahu madhhaban wa nasarahu. Dan segala sesuatu yang dipilih sebagai ijtihadnya oleh masing-masing imam tersebut, maka mereka memilihnya, menjadikannya sebagai madhabnya, dan dia menolong madhab tersebut. Wahumus Syafi'i, mereka imam-imam tersebut adalah Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Dawud At-Tayalisi rahimahullah. Fatatabba'ahumul khalqu lamma abanuhum min turuqil ijtihad. Sehingga diikutilah oleh manusia-manusia dengan jumlah yang banyak tatkala mereka menerangkan kepada mereka pendalilan-pendalilan mereka melalui ijtihad-ijtihadnya. Walam yushadza anhum illa man lahu ilmun indahu bidzalik. Tidak ada seorang pun yang tergelincir ataukah yang menyimpang ataukah memilih bukan dari apa yang mereka pilih tersebut, kecuali seseorang yang tidak diketahui memiliki ilmu di sisinya dari kalangan jahil, orang-orang jahil. Ada buat orang yang berilmunya, maka mereka memilih madhab dari madhab-madhab imam-imam tersebut. Wa inna ma afna umrahu bi'ilmi al-falasifati wal mutakallimin wa humul qadariyah wa zaidiyah. Yaitu mereka orang-orang yang menghabiskan umurnya bukan dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kebanyakan yang menyelisih imam-imam madhab tersebut adalah mereka orang-orang yang diketahui menghabiskan umurnya untuk mempelajari ilmu filsafat, untuk mempelajari ilmu ahlil kalam dari kalangan Qadariyah, Az-Zaidiyah dan yang semisalnya dari kalangan ahlil ahwa, yang mereka menjadikan barometer mereka berakidah, berprinsip bukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dengan ra'yu, dengan akal-akal mereka, wal'iyadzubillah. Wala yu'tadu bi khilafihim idz la nazara lahum biha. Maka perselisihan yang ditimbulkan disebabkan karena orang-orang tersebut ini tidak dianggap, kata beliau rahimahullah, karena tidak bisa kita lihat mereka sebagai salah satu yang bisa dengannya kita jadikan sebagai bahan berselisih. Karena mereka menyelisih Al-Quran, menyelisih Sunnah, dan jelas penyelisihannya. Ini diantara perkara yang disebutkan oleh Syekh Yahya Al-Umrani, Al-Imam, salah seorang imam dari A'immah Syafi'iyah rahimahullah, yang menyebutkan bahwasanya pada zaman tersebut ahli sunnah, ahli haq benar-benar ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak yang menginginkan untuk kemudian bermadhab sebagaimana madhabnya mereka para imam ahli sunnah. Wallahu a'lamu bishawab. Afwan Ustaz mau nanya, pada pemerintahan siapakah yang ada pada fitnah huru hara pada tahun 60 Hijriah? Seingat saya pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Nah, ini sekian banyak fitnah bermunculan. Antum bisa melihat ke kitab-kitab sejarah. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kepemimpinan yang nantinya akan memimpin pada tahun 60 Hijriah tersebut.
Riwayatkan Abu Hurairah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla minta perlindungan dari imarati sittin, dari para penguasa-penguasa yang memimpin pada tahun 60 Hijriah. Karena di tahun tersebut sekian banyak fitnah yang menyebabkan terbunuhnya mereka para ulama Islam. Bagaimana membantu syubhat bahwa Salafi tidak bermadhab karena tidak mengikuti salah satu imam madhab? Jazakallahu khairan. Nah, setahu saya memang kita tidak diperintahkan untuk bermadhab dengan madhab tertentu. Kalau semisal kita melihat ada istilah madhab yang kita lihat dari nama salah seorang ulama seperti si fulan Hambali, si fulan Syafi'i, tidak kemudian berarti bahwasanya dia bermadhab secara letterlek dengan madhab tersebut. Tapi sebagai bentuk pengkhabaran bahwasanya dia memahami usulu fiqih, demikian pula pelajaran seputar fiqih adalah melalui madhab tersebut, bukan selainnya. Dan kita bisa melihat dari karya-karya mereka para ulama, tatkala menyebutkan adanya perselisihan di antara mereka para ulama, yang dirajikan oleh mereka adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Walaupun beliau bermadhab seperti madhabnya Hambali, tapi dari beberapa tulisan-tulisan beliau terkadang beliau lebih merajikan madhab selainnya. Karena itu yang lebih mencocoki dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tercela kalau semisal seseorang bermadhab dengan madhabnya dan menganggap batil semua orang yang berselisih dengan madhabnya tersebut. Yang bukan Syafi'i berarti dia adalah ahlul batil. Yang bukan Maliki berarti dia adalah ahlul batil. Nah, ini yang tercela. Adapun ahli sunnah, mereka menjadikan perselisihan-perselisihan di antara para imam madhab tersebut dengan istilah-istilah ikhtilafu tanawwu wal afham. Sehingga selama seseorang memandang yang demikian lebih menenangkan dirinya, silakan dia berpendapat dengan pendapat tersebut. Selama dia meyakini dan mengetahui dalil-dalil yang disampaikan oleh imam-imam dari madhab yang dianutnya tersebut. Yang tercela adalah bila dia bertaklid. Yang dimaksud dengan barokah adalah kasratul khairi wa subutuhu. Banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut pada sesuatu. Ini namanya barokah. Semisal seorang itu bekerja, mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya untuk kemudian menjadikan tolak ukur apakah hartanya berbarokah atau tidak, maka dengan melihat kebaikan-kebaikan yang muncul dari harta yang dimilikinya. Kalau semisal dia berharta, kemudian dengan harta yang dimilikinya akhirnya Allah Azza wa Jalla menjadikan dengannya sekian banyak kebaikan. Dengan hartanya akhirnya dia bisa membangun salah satu tempat peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan hartanya akhirnya dia bisa membantu saudaranya yang dalam keadaan kesulitan. Dengan hartanya akhirnya dia bisa demikian dan demikian, bisa bersedekah, bisa bersedekah jariyah dan yang semisalnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang muncul dari hartanya. Ini menunjukkan hartanya itu berbarokah. Hartanya berbarokah dan dia terus bisa melakukan yang demikian. Harta yang tidak berbarokah bukan melihat dari sisi banyaknya, tapi melihat dari sisi ada tidaknya kebaikan dari harta tersebut. Kalau banyak namun ternyata dia gunakan secara berlebih-lebihan, hanya sekedar berfoya-foya saja, maka dia tidak berberkah hartanya. Sehingga Rasul menyebutkan kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Keadaan dirinya seperti makan, namun ketika dia memakan makanan dalam keadaan tidak merasakan kekenyangan. Dia terus menyantap dalam keadaan tidak merasakan kekenyangan di dalam perutnya.
Apakah perbedaan antara Imam Syafi'i dan imam yang lainnya termasuk perbedaan dalam masalah tauhid, akidah, manhaj? Tadi kita sebutkan perbedaan di antara para imam hanya terkait di dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab al-ibadah. Sehingga perselisihan dari kalangan para imam tersebut sering kita menjumpai dalam permasalahan fikih, ya kan, dalam bab toharoh. Ketika berwudu berselisih, yang satunya mengatakan yang demikian membatalkan wudu, yang satu mengatakan tidak. Nah, terkait dalam bab ibadah. Adapun dalam permasalahan akidah tidak. Dalam terkait manhaj juga tidak demikian, karena pendalilannya demikian jelas dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Nah, ini tidak ada perselisihan dalam bab tersebut. Keutamaan memperbanyak zikir kepada Allah banyak. Disebutkan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla akan bisa menenangkan hati orang yang melakukannya. Karena banyaknya keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya kedudukan zikir tersebut pada diri seorang manusia seperti halnya kedudukan air untuk seekor ikan. Famahalus samak idza faraqal ma. Maka bagaimana keadaan ikan tersebut kalau semisal dia terpisah dari air? Maka kita akan menjumpai dia dalam keadaan sengsara, kita akan menjumpai dia dalam keadaan sekarat. Mungkin tidak hidup dia. Maka seperti itu butuhnya seorang manusia dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan zikir kepada Allah ini ada yang bentuknya mutlak dan ada yang bentuknya muqayyad. Yang bentuknya muqayyad yakni yang disebutkan dengan dalil. Seperti masuk ke kamar mandi ada zikirnya, tidak boleh berzikir dengan selainnya. Muqayyad bisa dalam bentuk zikirnya, bisa pula dalam bentuk sifatnya, jadi ditinjau dari sisi jumlahnya, tidak boleh lebih, tidak boleh dikurangi. Kalau semisal ada dalil, maka kita harus menjalankan zikir tersebut sesuai dengan dalilnya. Adapun yang bersifat mutlak, ini boleh bagi seorang untuk mengelafadzkan zikir tersebut berapapun dia menginginkan, seperti dia berzikir dengan memperbanyak tasbih, dengan memperbanyak takbir, tahlil. Dan Nabi alaihi salam menyebutkan dalam hadisnya, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua zikir yang banyak manfaatnya, ringan di lisan namun berat ketika ditimbang pada yaumul qiyamah. Subhanallah bihamdi dan subhanallahil azim. Nah, Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.